Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nur Yakin Mada Channel. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang menentukan nilai median dari sebuah data, sekumpulan data. Ya, baik, saya ingatkan kembali bagi yang belum subscribe di channel aku, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Baik, kita mulai pembahasannya. Yang pertama, nanti kita bahas tentunya adalah tentang median atau nilai tengah, ya. Dalam ilmu statistika, jadi ada bagiannya, yaitu ada menentukan ukuran pemusatan data, gitu ya, diantaranya adalah itu. Nah, kemudian untuk ukuran pemusatan data dibagi menjadi beberapa bagian, ada min atau rata-rata, yang kedua adalah median, yang ketiga adalah modus. Untuk pemusatan data ada tiga itu. Nah, sekarang yang kita bahas pada sesi kali ini yaitu tentang ukuran pemusatan data yang kedua, yaitu tentang median atau biasa kita sebut dengan nilai tengah dari sebuah data. Yang pertama kita bahas tentang menentukan median data tunggal. Pertama, definisi dari median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah terurut. Ya, jadi kata kuncinya adalah nilai tengah data terurut. Gitu. Yang pertama kita bahas ini untuk data tunggal, itu adalah misalnya sebagai contoh ini, saya punya datanya gini, datanya bernilai 2, 3, 5, 6, 4, 5, 3, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misalkan di sini ada 4. Jadi saya punya data sebanyak 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi datanya berupa data acak. Data tunggal, datanya acak. Nah, kalau perintahnya adalah tentukan nilai median dari data ini, ya. Jadi kita langkah pertama kita urutkan dulu. Berarti dari paling kecil 2, kemudian 3, ada 2 lagi ya, jadi keduanya sudah kita tulis, 2 lagi, kemudian 2-nya habis, 3-nya ada 1, 2, berarti 3-nya ada 2, kita saja, kemudian 4, ada 4-nya juga 2, 4, kemudian 5-nya juga ada 2, setelah itu ada 6. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Pas di sini. Nah, sekarang kalau kita punya data banyaknya ada 9, berarti tengah-tengahnya data ke berapa? Nah, itu nanti data ke itu tadi yang disebut dengan nilai median. Gitu. Nah, kita bisa dengan dua cara, misalnya seperti ini. Kita mulai dari jari kita dari depan sendiri dan belakang kiri, gerak bareng. Sama ya. Tapi sisanya ini yang di tengah ini adalah mediannya. Itu untuk data dengan banyak datanya ganjil, jadi mungkin ada 9. Berarti nilai mediannya adalah 4 ini tadi. Gitu. Itu kalau kita lakukan secara manual. Nah, kalau pakai perhitungan bagaimana? Berarti langkah pertamanya kita tentukan dulu. Tentukan letaknya median. Letak median itu adalah data ke n ditambah 1 dibagi 2. N-nya berapa? Di sini tadi kita contohnya ada 9 ya datanya tadi, berarti N-nya adalah 9. Berarti data ke 9 ditambah 1 per 2. Berarti adalah data ke 9 tambah 1-nya 10 dibagi 2, berarti data ke 5. Jadi data kelima itu adalah letaknya, alamatnya median. Ini kita cari data kelimanya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini nilainya adalah 4. Cara yang pasti tepatnya. Mau ke datanya banyaknya ganjil atau genap seperti itu. Nah, tapi di sini tadi kita ambil contoh untuk data dengan jumlah dengan banyaknya genap, gitu ya. Ada ganjil, ada 9 di sini tadi ya. Ada 9 data. Nah, sekarang kalau genap bagaimana? Saya tambah, coba saya hapus. Nah, saya dulu ya. Jadi ini 4. Nah, sekarang kalau banyak datanya ada ganjil bagaimana? Nah, saya tambah lagi. Misalkan di sini adalah 7 seperti ini. Sekarang datanya kan ada 10 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau datanya ada 10 bagaimana? Kita pakai rumus saja. Kita cari letaknya dulu. Letaknya median itu adalah data ke n-nya tadi ada 10. Berarti 10 ditambah 1 dibagi 2. Berarti data ke 11 per 2.
11 dibagi 2 itu kan ketemunya 5,5, 5,5. Nah 5,5 itu bagaimana? Berarti letaknya antara data ke-5 dan data ke-6 ya. Berarti kita bisa tulis antara data ke-5 dan data ke-6. Kita cari data ke-5 dan data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini mediannya. Nah, mediannya berapa? Nah, berarti kalau jumlahnya seperti ini, kalau dia di tengah-tengah, berarti mediannya sama dengan data ke-5 ditambah data ke-6, kemudian dibagi 2. Ketemunya berarti data ke-5 nilainya 4, data ke-6 nilainya juga 4, dibagi 2, jadi hasilnya adalah 4. Ini nilai mediannya. Ya, jelas ya, gampang. Baik, kita lanjut untuk bentuk data yang kedua, yaitu untuk data berfrekuensi. Nah, jadi saya sebut sebagai data berfrekuensi. Ya, di sini masih berupa data tunggal, belum berinterval. Ya. Nah, kalau seperti ini, bagaimana cara menentukan mediannya? Langkahnya sebenarnya tetap. Ya, langkah pertamanya tetap kita tentukan dulu. Letaknya median itu data berapa? Ya, alamatnya di mana? Maksudnya seperti itu. Berarti kita tentukan dulu letak median itu data ke berapa, ya. Nah, untuk bermudah di sini kita tambah satu kolom dulu, tambah satu kolom yaitu kolom FK. Ya, kalau mau mencari median untuk data dalam bentuk daftar distribusi frekuensi seperti ini, kita beli satu kolom FK, kita tambah ini ya. Dan di sini kita geser 2, kita berupa zigzag, bentuknya zigzag, tambah 4 berarti 6, ditambah 8 14, ditambah 9 10 ya, ditambah 10 berarti 24, ditambah 9 33, ditambah 1 34. Tadi banyak datanya ada 34. Nah, sekarang letaknya median data ke berapa? Data ke N nya berapa? Ini sebagai nilai N ya, 34 ditambah 1 dibagi 2, berarti data ke 35 dibagi 2, ketemunya berarti 17,5, atau bisa dibilang antara data ke 17 dan 18 gitu. Nah, kita cari data ke 17 dan data ke 18 itu ada di mana, gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih, 5-nya ada 2, berarti kalau yang nilainya 5 itu nomor urut berapa saja? Kan ada 2 di atas sendiri, berarti nomor urut 1 dan nomor urut 2. Data ke 1 dan data ke 2. Sementara 5 itu tadi sudah selesai kan, 6-nya. 6-nya itu banyaknya ada 4. Data ke berapa saja urutannya, gitu ya. Jadi kita nyambung dari atas kita tadi, dari FK. 2. Ini banyaknya ada 4, jadi nomor urutnya 3, 4, 5, 6. Terus sampai nomor urut ke-6. Yang nilainya 7 ada 8 anak, yaitu nomor urut 7 sampai nomor urut 14. Yang mendapati nilai 8 itu ada 10 anak, yaitu nomor urut 15 sampai 24. Yang mendapat nilai 9 ada 9 anak, yaitu nomor urut 25 sampai 33. Yang mendapat nilai 10 1 anak, yaitu nomor urut 34 saja. Nah, yang kita cari data ke-17 dan 18, berarti nomor urut 17 dan nomor urut 18. Lihat, ini ya, berarti ada di sini ya. Nomor urut 17 kan di sini, ini mulai dari 15, 16 sampai 20. Berarti data ke 17 ya, berarti mediannya itu sama dengan X17 ditambah X18. Data ke 17 tambah data ke 18 dibagi 2. Ini kan letaknya sama dalam satu tempat ini, berarti kan 8 ya. 8 ditambah 8 dibagi 2, ketemunya 8. Untuk data berfrekuensi. Baik, kita lanjutkan untuk data bentuk ketiga, gitu ya. Masih menentukan median, tapi bentuknya datanya adalah data berkelompok seperti ini contohnya. Perintahnya sama, tentukanlah median dari data berikut, ya, seperti itu. Nah, langkah pertama seperti tadi ya, karena ini bentuknya sama-sama seperti yang bentuk yang kedua tadi dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, berarti langkah pertamanya kita buat kolom baru. Nah, kita tambah kolom di sebelah kanannya, yaitu kolom FK, sama seperti tadi, kolom FK. Dari sini 4 ditambah 7 berarti 11, ditambah 10 21, ditambah 8 29, ditambah 6 35 ya.
banyak datanya adalah 35 atau N. Dari sini ketemu ya, N-nya sama dengan 35. Sekarang letaknya median. Letaknya median, data ke 35 ini ya. Kemudian ditambah 1 dibagi 2, ketemu data ke 18, 36/2 ya, 18. Kita cari data ke 18. Ini tadi 1 sampai 4 urutannya. Ini urutannya 5 sampai 11. Ini urutannya berarti 12 sampai 21. 18 ada di sini. Ilustrasinya seperti ini. Kalau kita mau cari median, berarti langkah pertamanya kita cari dulu alamatnya. Alamatnya di mana? Data ke 18. Ibarat kita mencari orang, berarti alamatnya di mana? Jalan apa, nomor berapa, gitu ya. Nah, langkah berikutnya kalau udah tahu alamat, kita mendapatkan alamat, kemudian kita cari rumahnya yang mana tadi ini. Ini rumahnya. Nah, atau bisa kita sebut sebagai kelas median, rumahnya median. Gitu. Nah, kalau sudah ketemu, nah kita gunakan rumus. Median itu rumusnya adalah TB ditambah P dikali setengah N dikurangi FK dibagi F. Ya, dengan nilai TB itu adalah tepi bawah kelas median. Kemudian P-nya jelas panjang kelas interval. Kemudian N-nya adalah banyak data atau sigma Fi ya, sama. Kemudian FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Hati-hati ya, sebelum kelas median. Kemudian yang F itu adalah frekuensinya kelas median itu sendiri. Ya, jadi TB tapi bawah kelas median, P-nya adalah panjang kelas. Mau panjang kelasnya terserah ya, kita mau ambil kelas yang mana saja, semuanya kan sama. Ya, udah kita bahas pada waktu materi membuat tabel distribusi frekuensi, gitu ya. Kemudian N-nya adalah banyak data atau sigma Fi, jumlah di bawah. Kalau kita pakai berarti 35 ini tadi. Kemudian FK-nya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian F-nya itu adalah frekuensi kelas median. Kalau soal ini, untuk soal ini bagaimana? Yang saya hapus. Ya. Kita selesaikan permasalahannya atau soalnya ini. Pertama kita cari dulu TB. TB-nya berapa? Kelasnya tadi di sini. Berarti TB-nya ini. Ya, 30 ditambah 31 dibagi 2. Ketemu 30,5. Kemudian P. Ya, ini P-nya panjang kelasnya ada 21, 22, 23, 24, 25. Ya, berarti ada 5 nilai P-nya. Kemudian N-nya tadi sudah 35. FK adalah frekuensi kumulatif. Ya, kalau frekuensi kumulatif. Tapi sebelum kelas median, berarti yang ini kita pakai. Sama dengan 11. Kemudian F-nya adalah frekuensi kelas median, berarti yang ini. Dibagi nilainya 10. Berikutnya kita masukkan ke dalam rumus. Median sama dengan TB 30,5 ditambah P-nya 5 dikali setengah 35 ya. Setengah kali 35 dikurangi FK-nya 11 dibagi F-nya 10. Ya, berarti sama dengan 30,5 ditambah 5 kali setengahnya 35 berarti 17,5 ya. 17,5 kita kurangi 11 kemudian dibagi 10 sama dengan 30,5 ditambah ini bagian bisa digandakan 2 setengah ya. 17,5 dikurangi 11 masih ada 6,5 dibagi 2 berarti ketemu yang ini 30,5 ditambah 6 setengah dibagi 2 berarti 3,25. Jadi nilainya terakhir 33,75. Ini adalah nilai median dari data ini. Tadi udah kita bahas ada 3 macam ya, 3 bentuk data. Yang pertama data tunggal sudah kita tentukan, kita bahas di sini. Yang kedua data dalam bentuk distribusi frekuensi tadi data tunggal atau biasa kita sebut sebagai data berfrekuensi. Yang ketiga adalah data berkelompok. Semuanya sudah kita bahas. Berarti sudah selesai pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.